Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuliah hari ini kita akan sampaikan materi terkait pengantar elektronika daya. Dalam bahasa Inggrisnya untuk elektronika daya adalah power electronics. Sehingga judulnya adalah Introduction to Power Electronics. Nah, kemudian materi ini akan membahas terkait dengan histori atau skop dari power elektronik, kemudian beberapa hal yang menarik terkait dengan proyek power elektronik, kemudian konsep rangkaian penting untuk power elektronik, kemudian beberapa tool untuk analisis sistem elektronika daya, kemudian sedikit masalah DC-DC converter, ya. Kemudian kunci tantangan desain di dalam desain DC-DC converter, dan juga konsep-konsep sistem dasar. Jadi elektronika daya atau power elektronik berkaitan dengan pengendalian dan aliran energi listrik. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan saklar elektronik, kapasitor, magnet, dan sistem kendali. Nah, berkaitan dengan cakupan elektronika daya, ini meliputi dari miliwatt hingga gigawatt. Kemudian elektronika daya adalah bidang yang berkembang karena kemajuan dalam teknologi switching atau penyaklaran dan kebutuhan untuk lebih lagi rangkaian switching yang lebih efisien. Nah, ini untuk skop power elektronik. Jadi kalau kita memperhatikan dari aspek level dayanya dalam aspek watt, maka kalau 0 sampai 10 watt ini equipment yang dioperasikan dengan baterai, ya, kemudian flash dan sebagainya. Kemudian untuk yang ring 10 sampai 100 watt, misalnya sistem daya satelit. Ya. Kemudian 100 sampai 1 kilowatt, misalnya power supply komputer, blender. Kemudian 1 sampai 10 kilowatt, misalnya hot tub. Kemudian misalnya 10 sampai 100 kilowatt, misalnya electric car atau electric vehicle, ya. Kemudian pengiriman arus ED. Kemudian dipakai di dalam bus dan mikro SMES ini ada yang 100 kilowatt sampai 1 megawatt dan seterusnya, ya. Nah, skop dari power elektronik ini ya secara alami itu ke hampir semua bidang, ya, jadi interdisipliner. Jadi untuk belajar power elektronik secara utuh, ya kita harus juga belajar teori sirkuit, ya, sirkuit teori. Kemudian juga sistem dan teori kendali. Kemudian pengolahan sinyal, elektronika, elektromekanik, ya, sistem daya, kemudian electric machine, ya, jadi motor-motor listrik. Ya. Begitu pula kita juga perlu paham terkait dengan solid state fisik, ya, ataupun juga perangkat simulasi dan computing. Nah, kalau kita bicara area aplikasi dari power elektronik, maka ya areanya juga bisa meliputi konversi daya frekuensi tinggi, misalnya untuk DC-DC ataupun untuk DC AC,
ya, inverter maksudnya begitu, ataupun juga untuk konversi daya frekuensi rendah, misalnya untuk line rectifier tadi penyearah, ya. Juga untuk sistem daya terdistribusi, power device, juga power transmission ya, dalam hal ini adalah high voltage DC ataupun high voltage AC. Juga berkaitan dengan kualitas daya ya, dalam konteks ini adalah untuk power factor correction ataupun untuk harmonic reduction. Nah, dalam harmonic reduction ini ada menggunakan filter, baik itu filter pasif ya, ataupun filter aktif. Nah, kemudian ke slide selanjutnya berkaitan dengan aplikasi. Jadi aplikasinya dari power elektronik bisa untuk pemanas dan juga kendali cahaya, ya, pencahayaan. Juga induction heating, jadi pemanas induksi. Bisa juga untuk balas lampu fluoren, ya, baik pun yang pasif ataupun yang aktif. Untuk motor drive, ya, untuk pengendalian motor. Untuk baterai charger, jadi untuk pengisian baterai. Begitu pula pada electric vehicle, ya. Artinya di sana ada motor ataupun regenerative braking. Ya. Juga power supply, ya, switching power supply, ya, SPS, ya. Juga spacecraft power system, ya. Artinya baik yang tercatu baterai ataupun yang tercatu flywheel. Ya. Juga digunakan di dalam UPS, ya, uninterruptible power supplies. Ya. Juga dalam electric power transmission, ya, transmisi daya listrik, ataupun di dalam automatic elektronik, ya. Misalnya elektronik ignition ataupun alternator. Juga untuk energy storage, ya, baik itu flywheel, ya, kapasitor ataupun MES. Kemudian pengkondisi daya untuk sumber daya alternatif, misalnya diterapkan pada solar cell, fuel cell, wind turbine. Jadi ini aplikasinya luas untuk elektronika daya. Kemudian berkaitan dengan kuliah ini, ya, kami di grup Embedded System Power Electronic and Research Group, ya, Research Group, ya, Power Electronic. Jadi Embedded System and Power Electronic Research Group, kita sudah menuliskan beberapa buku yang berkaitan dengan power elektronik. Di antaranya ada buku konverter DC-DC, prinsip dan aplikasi. Ya, juga ada konverter resonan. Ya. Juga ada konverter fasa terkendali, artinya ini konverter AC ke DC. Ya. Ada juga buku UPS dan SMPS. Nah, sehingga harapannya ya mahasiswa bisa menggunakan buku ini ya untuk membantu perkuliahan. Jadi ini kalau kita lihat ya aplikasi yang ada ya, ini misalnya untuk MATLAB di Jerman untuk Tan Rapid ya, ini ya banyak menggunakan ya, artinya contoh-contoh aplikasi elektronika daya ya dalam bidang transportasi. Begitu pula di Jepang, ini juga ada MATLAB juga. Ini prinsip kerjanya ya. Ini ya. Jadi dia ini ya ada menggunakan permanent magnet brick ya. Jadi untuk pengerimanya ini menggunakan magnet permanen. Ya. Jadi ini konsepnya mirip roller coaster ya. Jadi daya untuk braking bisa 10.000 ya, Newton per meter ya, untuk braking.
Ini sebuah contoh ya, layout untuk sistem hybrid ya, secara tipikal yang diambil dari referensi yang ada dituliskan di bagian bawah itu. Jadi ini untuk sebuah ilustrasi ya, bagaimana di sini bidirectional inverter, jadi inverter dua arah, artinya bisa mensuplai dan bisa menyimpan. Dalam konteks ini, misalnya ada sumber sel surya ya, ada pengontrolnya masuk ke DC bus. Begitu pula yang di bawah itu ada baterai bank, jadi baterai untuk menyimpan. Nah, jadi kalau nanti diperlukan ya baterainya bisa digunakan untuk mencatu ya kepada beban yang diperlukan ya. Ini dalam konteks ini juga ada sumber AC ya, generator diesel. Nah, sementara load-nya adalah load AC. Nah, maka nanti kalau situasinya adalah dayanya berlebih ya disimpan ke baterai bank ya, bank baterai yang penyimpanan. Kemudian kalau satunya kurang ya baterainya untuk digunakan mencatu daya beban yang ada. Ini gambarannya ya, bagaimana di sini ada DC-DC ya, dari sel surya itu untuk masuk ke DC bus ini menggunakan konverter DC-DC ya. Di gambarnya itu ada plus ya, maaf, sama dengan artinya itu DC. Sementara yang inverter itu ya di sana ada DC ke AC. Itu gambar lambang DC dan yang seperti tanda tak hingga itu tanda AC. Jadi dari DC ke AC, maka disebut inverter. Nah, kemudian ini contoh tipikal ya, rangkaian UPS ya, terintegrasi ya, di rangkaian terintegrasi UPS. Ini diambil dari referensi yang bawah. Ini juga ada gambaran apa namanya transmisi energi Thanos ya, yang diambil dari referensi yang ada di bawah itu ya. Ini contoh untuk switch inverter 50 kW ya, rangkaiannya misalnya seperti ini. Kemudian ini ada contoh misalnya charger baterai wireless, rangkaiannya seperti ini. Nah, ini misalnya high voltage RF ya, jadi catu untuk RF ya, tegangan tinggi. Materi selanjutnya berkaitan dengan beberapa hal ya yang menarik berkaitan dengan power elektronik. Jadi ini kalau gambaran ya, kalau yang di atas itu adalah mobil konvensional, sementara yang di bawah adalah mobil elektrik. Artinya gambar yang di atas ini adalah untuk menghasilkan torsi atau penggerak ya, itu menggunakan engine. Sementara kalau yang di bagian bawah ini adalah menggunakan apa namanya, catunya misalnya baterai, kemudian ada power controlnya, kemudian masuk ke mencatu motor. Lah motornya ini yang digunakan untuk menggerakkan roda. Inilah yang ya secara sederhana ya gambarannya. Jadi ini kalau dalam mobil listrik ya pola pikirnya sederhana seperti ini ya, untuk electric vehicle. Kemudian beberapa disiplin ya dalam konteks ini adalah yang berkaitan dengan power elektronik ya. Yang tadi di depan sudah ada ya.
rangkaian analog ya, berkaitan dengan high speed untuk MOSFET dan sebagainya, high power dan sebagainya ya. Kemudian teori kendali magnetis, sistem daya, elektrik mesin atau motor ya, alat simulasi, misalnya SPICE, MATLAB, ya. Kemudian piranti-piranti elektronik, semikonduktor ya, bagaimana untuk membuat MOSFET, IGBT dan sebagainya lebih baik. Termasuk juga ya, dalam konteks ini adalah untuk cooling ataupun suhu ya, bagaimana untuk mendesain heatsink ya, thermal interface, thermal modeling. Begitu. Nah ini sejarah ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya, ya misalnya di tahun 1831 ini aksi transformer yang didemonstrasikan oleh Michael Faraday. Gambarannya kayak seperti itu, sekarang sudah jauh lebih baik ya. Kemudian berikutnya di 1880-an ya, jadi ini ada transformer modern yang lebih modern. Nah, kemudian ini juga cerita sejarah ya, zaman dulu bagaimana vakum tube ya, yang dikenalkan di tahun 1900-an. Ya. Kemudian akhirnya menjadi tabung merkuri ya, untuk mengkonversi ini ya, tegangan 2000 volt 500 Hz kepada 3000 volt DC ya. Kemudian juga di tahun 1930-an ini ada penyiar ya, selenium. Kemudian mulai dikenalkan transistor silikon BJT ya, di tahun 1948. Kemudian berkembang lagi apa namanya power dioda semikonduktor ya, yang untuk menggantikan tabung vakum. Kemudian di tahun 1956 ya, General Electric memperkenalkan SCR, satu komponen elektronik ya, untuk switching. Kemudian di tahun 1960-an ya, kecepatan switching dari BJT ini memungkinkan konverter DC-DC itu di dalam range 10 sampai 20 kHz. Kemudian di tahun 60-an juga bahwa mulai ini ya dihasilkan MOSFET ya untuk rangkaian terpadu. Kemudian di tahun 1976 berkembanglah power MOSFET menjadi tersedia secara komersial dan sudah mengizinkan operasinya 100 kHz ya, switchingnya itu 100 kHz. Referensinya diambil dari yang bawah ini ya untuk gambar ini, untuk evolusi MOSFET. Kemudian di tahun 1982 ini diperkenalkan IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor, ini yang secara umum memiliki kinerja lebih baik dari MOSFET ya, tentunya ya harganya lebih mahal. Kemudian berkaitan dengan konsep-konsep rangkaian ya, ini ada power, root mean square, harmonic ya. Dalam konteks power ada reactive power, power quality, power factor. Ya. Jadi ini gambaran sebuah sinyal ya, untuk gelombang sinusoida dapat dinyatakan sebagai VT sama dengan ya, PPK ya, sin omega T. Ya, ini gambarannya seperti ini ya. Ya, kemudian ini ilustrasi jika tegangan V dan VT dan IT adalah fase dan mempunyai bentuk yang sama, yaitu tanpa harmonik ya, misalnya begitu, maka
representasinya ini ada tegangan, ini ada arus, ini ada maka VTIT-nya gambarnya seperti ini. Nah, dalam representasi pasor, maka dalam kasus ini V dan I memiliki fase yang sama, jadi arahnya sama. Kemudian jika sinusoida ya, dengan beban induktif, ya, kita mengingat bahwa V sama dengan L dI per dt. Dan karenanya IT adalah tertinggal 90 derajat. Nah, sehingga gambarannya seperti ini, artinya I-nya tertinggal terhadap V itu 90 derajat. Ini I-nya tertinggal terhadap V. Ya. Kemudian sinusoida, ya, gelombang sinusoida dengan beban L dan R. Nah, sehingga ya otomatis nanti pergeseran fasenya ya bisa dari 0 sampai minus 90 derajat. Ya, yang dirumuskan dengan min tangen omega L per R. Kemudian ketika sinusoida dengan beban kapasitif, ya, kita dulu mengingat bahwa I sama dengan C dV per dt untuk sebuah kapasitor. Artinya arusnya mendahului 90 derajat. Jadi I-nya mendahului 90 derajat terhadap P. Nah, sehingga gambaran fasornya seperti ini. Jadi kalau L ini I-nya tertinggal, kalau C I-nya mendahului 90 derajat. Kemudian ini respon L dan C terhadap pulsa. Ya. Jadi ini gambarannya seperti ini. Kemudian review terkait dengan bilangan kompleks. Jadi ya di dalam bentuk rektanguler sebuah nilai kompleks adalah dituliskan ya, dalam bentuk real dan imajiner. Jadi dalam bentuk komponen real dan komponen imajiner. Jadi A ini sama dengan bilangan real, nanti sini yang imajinernya. Nanti bisa dibuka lagi lah ini ya. Di rangkaian listrik 2 misalnya ada lah ini. Dan seterusnya ini saya lewati aja. Jadi ini penyebabnya low power factor ya. Jadi ini ada karena beban-beban nonlinier. Beban-beban nonlinier ini meliputi diantaranya adalah variabel speed drive, ya, frekuensi converter UPS, ya, satu rate magnetic circuit, ya, dimmer switch, ya, televisi, Florent RAM, ya, kemudian welding set, ya, dan seterusnya. Ya. Masuk juga charger baterai. Nah, ini kita akan masuk sedikit ke penyearah, ya, penyearah gelombang separuh dengan beban RC. Jadi ini R sama C ini sebagai beban, kemudian diodenya ini sebagai penyearah. Di aplikasi-aplikasi di mana biaya adalah menjadi pertimbangan utama, maka sebuah filter aktif dapat digunakan. Jadi filter RC ini. Jika RC adalah lebih besar daripada 1/F, maka operasi ini ya, akan mendeteksi peak, ya, puncak, ya, dan tegangan output, ya, Pout ini adalah mendekati puncak daripada tegangan. Nah, kemudian diode ini hanya akan on untuk
untuk waktu yang sangat pendek, ya, yang mendekati nilai puncak. Jadi akan on, ya, akan dilewati pada saat mendekati puncak saja. Jadi diode akan hanya on ini. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Jadi diodenya hanya on sebentar, on sebentar, on sebentar, on sebentar, on sebentar. Ini kalkulasi yang terkait. Ya. Kemudian ini penyebabnya seperti itu. Kemudian mengapa power factor adalah penting? Jadi kita mempertimbangkan tadi, ya, detektor puncak untuk rangkaian penyarah, ya, gelombang penuh. Nah, ini secara tipikal power factor adalah 0,6. Kemudian bahwa adalah daya maksimum dapat kamu kirim ke beban. Jadi VAC kali current kali KP kali efisiensi rectifier. Ya. Kemudian asumsikan kamu mereplace penyearah sederhana ini dengan power elektronik, jadi dengan model power elektronik, ya, dengan power factor 99% dan juga efisiensinya 93 misalnya seperti itu. Maka daya yang dihasilkan adalah 120 kali 15 kali 0,99 dan kali 0,93 sehingga sama dengan 1657. Nah, ini yang diupayakan lah dengan menghadirkan power elektronik, ya, dengan power factor yang lebih baik. Power factor correction, ya, ini. Ya. Jadi pemanggang, ya, secara tipikalnya dapat menarik 1400 watt, ya, dari sebuah sambungan, ya, 120 volt AC 15 ampere. Nah, kemudian secara tipikal bahwa konverter switching offline, ya, itu dapat menarik kurang dari 1000 watt, ya, karenanya itu mempunyai power factor yang buruk. Nah, kemudian power factor yang tinggi ini akan menghasilkan reduksi, ya, biaya, jadi akan mengurangi biaya penggunaan listrik, ya. Kemudian juga akan meningkatkan kapasitas sistem, ya, juga memperbaiki tegangan dan juga mengurangi rugi-rugi pemanasan. Nah, metode dari power correction, jadi koreksi faktor daya ini bisa aktif, bisa pasif. Ini contoh yang pasif, ya. Jadi switch kapasitor, ya, in dan out, ya, sebagaimana dibutuhkan, ya, untuk perubahan beban. Kemudian yang ini ketika menggunakan power factor correction aktif. Jadi misalnya ini aplikasi pada balas lampu fluoren. Nah, selanjutnya kalau kita bicara masalah tegangan DC, ya, misalnya baterai, ya, gambarannya seperti ini, bahwa RMS-nya adalah, ya, ini, ya, seperti ini. Kemudian kalau arus gelombang AC, ya, jadi ini secara tipikal, ya, harus seperti ini, ya. Harusnya adalah IPK, ya, arus peak ini, ya, dibagi akar 2. Ini RMS-nya. Nah, kalau yang DC, ya, RMS-nya sebesar I, ya. Kalau yang ini sebesar I dibagi akar 2.
Kemudian kalau bentuk gelombang square, ya, maka tipe ini ya, adalah bentuk gelombang yang dapat di put out by konverter gelombang kotak ini ya, jadi atau konverter full bit. Jadi ini kalau bentuknya seperti ini, jadi on terus kemudian nanti positif negatif, maka RMS-nya sama dengan IPK. Ya. Nah, kemudian ini DC dengan ripple. Ya, ini DC tapi ada ripple-nya, bentuknya seperti ini. Ya, kadang ini ada ripple-nya. Maka RMS-nya sama dengan ini segitiga ya dengan ripple. Ya. Ripple-nya segitiga, bentuknya seperti ini. Maka arus ripple kapasitor di dalam beberapa ya, parameter ya tidak milik DC. RMS-nya tidak milik DC. Kemudian bentuk gelombang pulsating ya. Jadi ini misalnya arus switch input converter buck. Pulsating dengan ripple. Jadi pulsating tapi pulsa tapi ada ripple-nya. Ya tidak kotak penuh. Nah, ini juga bentuk segitiga ya. RMS-nya ini. Dan seterusnya bisa lewati aja. Harmonik. Jadi harmonik ini diciptakan oleh rangkaian nonlinear. Bisa karena rectifier, ya, konverter DC-DC penyaklaran. Ya. Kemudian jalur harmonik dapat diatasi dengan filter, ya, baik itu filter aktif ataupun filter pasif. Ini berkaitan dengan total harmonic decision dan rumusnya. Ya. Kita lewati aja ini. Kemudian ini berkaitan dengan penyearah, ya, penyearah gelombang separuh. Ya. Dengan jadi ini sudah dibahas di depan ya, jadi hanya satu diode saja. Sehingga kalau bentuk abrit ya spektrumnya seperti ini. Spektrum tegangan di beban. Jadi ini mengulang yang di depan ya dia. Jadi penyiar gelombang separuh DC, ya. Penyiar gelombang separuh dengan beban RC. Ya. Jadi sudah sempat juga ini diperlihatkan ya. Kemudian ini spektrumnya. Nah, jadi kalau kita bicara gelombang sinusoida dalam rangkaian AC ya, otomatis ya, maka DHD-nya kalau sinus sudah penuh maka 0%. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti ada nilai harmoniknya. Jadi misalnya ini nilai harmoniknya 3,3%, katakanlah begitu ya. Kemudian kalau 38 lebih parah lagi ya. Ini lebih parah lagi. Nah, kemudian selanjutnya maka kalau menggunakan penyearah gelombang penuh, maka ini misalnya sumbernya sumber AC, ini menggunakan penyearah gelombang penuh, maka gambarannya bahwa IL-nya bentuknya mendekati kotak ini. Ya. Nah, kemudian harmonik amplitudenya itu akan ordenya yang ganjil-ganjil akan muncul. Ya. Ya, sehingga seperti ini bentuknya ya untuk kalau difilter ya, kalau kemudian difilter dengan kapasitor ya, ini difilter dengan kapasitor. Jadi kalau yang tadi ini belum ada kapasitornya, ini ada kapasitornya, maka bentuknya seperti ini nanti ya. Kemudian kalau yang ini adalah dalam konteks kita bicara penyearah
tapi penyearah untuk 3 fase. Artinya satu dayanya sini adalah satu daya untuk 3 fase. Kemudian di sini ada induktor dan ada C. Ya. Kapasitor otomatis diodenya di sini ada 6. Ini rangkaian tipikal ya untuk rectifier 3 fase. Ini perkembangannya, akhirnya lahirlah ya penelitian-penelitian berikutnya berkaitan dengan rectifier 12 pulsa ya begitu ya. Ini menggabung ada 2 ya, ada 2 rectifier atas bawah ya. Jadi ini dalam rangka untuk mengeliminasi harmonik 5 dan 7 ya. Kemudian ini teknik untuk analisis rangkaian elektronika daya. Jadi sistem elektronika daya ini seringnya adalah menggunakan penyeparan switching ya, non-linear dan juga dengan transient yang lain. Sebuah variasi teknik ya telah dikembangkan untuk menganalisis ya yang mendekati rangkaian ini. Di harapannya adalah small ripple ya dan seterusnya ya. Kemudian setelah mendapatkan pendekatan ini seringnya simulasi rangkaian ya nanti digunakan. Jadi ini state yang dinyatakan ya, artinya yang diasumsikan ya, state yang diasumsikan. Di sebuah rangkaian dengan diode atau yang lainnya, elemen-elemen non-linear ya, bagaimana kita figure out apa yang terjadi. Nah, ini asumsi small ripple. Di dalam rangkaian elektronika daya, secara umum, ya, keterangan kita adalah di dalam nilai rata dari tegangan dan arus, jika ripple adalah kecil dibandingkan kepada titik operasi nominal. Pada konverter DC-DC, ya, seringnya goal kita adalah untuk mengatur nilai rata dari tegangan output. Jadi state space, ya, ruang keadaan rata ini adalah sebuah pendekatan rangkaian untuk menganalisis rata lokal ya, behavior rata lokal dari elemen rangkaian. Di metode ini kita membuat penggunaan daripada average ya, yang berjalan. Jadi rumusnya seperti ini. Kemudian periodic steady state. Di dalam ya, pada asumsi steady state periodik ini ya, kita mengasumsikan bahwa semua transient awal ini ditiadakan dan bahwa arus induktor dari waktu ke waktu ya dan juga tegangan dari kapasitor ini dikembalikan kepada nilai yang sama. Dengan kata lain, untuk satu path ya, dari satu siklus ripple current induktor ya, untuk bagian kedua dari siklus ripple arus induktor itu rendah. Nah, dapat mengkalkulasi konventor bergantung kepada penyakaran dengan menggunakan Paul second balance. Ini saya lewati dulu. Ini contoh penggunaan kalau simulasi dengan PSIM. Ya. Nah, ini kalau kita bicara buck DC-DC ya, converter. Jadi menambahkan diode untuk mengizinkan arus induktor continuous ya. Jadi aliran arus induktor itu continuous ketika speed adalah
dibuka. Nah, ini adalah rangkaian yang umum untuk aplikasi step down ya, tegangan step down. Nah, contoh dari buck converter akan diberikan kemudian, tapi ini kita bicara konsepnya ya, intinya kita melakukan switch. Rangkaian basicnya seperti ini, kemudian kita melakukan switch. Kemudian ini tipikal dari konverter. Dapat mempunyai DC atau input dan output AC. Nah, jadi contohnya misalnya penyearah. Jadi AC ke DC, ini penyearah. DC ke DC. Nah, DC ke DC ini didesain untuk mengkonversi satu nilai tegangan DC ke tegangan DC yang lain. Artinya ini bisa buck, bisa boost, bisa playback, bisa buck boost, sepik, cuk, dan lain-lain. Possibility yang lain adalah DC AC. Ini inverter, ya dikenal dengan inverter. Kemudian possibility yang keempat adalah dari AC ke AC. Artinya contohnya aplikasinya itu di peredup lampu ya, light dimmer ini ataupun cyclo converter. Nah, jadi ini possibility daripada converter itu ada ya AC ke DC, AC ke AC, DC ke DC sendiri ataupun DC ke AC. Nah, kalau kita bicara kondisi ideal yang diharapkan dari power converter, maka ya konverter tegangan ataupun arus ini tanpa adanya daya disipasi. Artinya efisiensinya 100, tapi ini ya tidak mungkin gitu ya. Tapi ini yang diharapkan adalah mendekati. Jadi efisiensi itu adalah sangat penting ya, khususnya pada level daya yang tinggi. Nah, efisiensi yang tinggi akan menghasilkan ukuran yang lebih kecil ya, terkait utamanya dengan kebutuhan untuk pendingin. Kemudian ini berkaitan dengan buck converter ya, atau juga disebut dengan down converter. Ya, didesain untuk mengkonversi tegangan DC yang lebih tinggi ke tegangan DC yang lebih rendah. Output tegangan dikendalikan ya, dengan memodifikasi rasio duty cycle D-nya ini. Jadi D-nya ini yang diatur. Ya. Nah, sehingga tegangan di beban sini nanti ya dia bervariasi bergantung kepada duty cycle. Artinya kalau duty cycle-nya makin tinggi persentasenya atau on-nya makin banyak, ya otomatis tegangan output-nya juga makin tinggi, tapi maksimalnya adalah ya sama dengan BCC. Sehingga yang mungkin adalah dia ya nilai dari 0 sampai nilai BCC. Ini implementasi yang mungkin banyak perusahaan membuat chip ya, kendali buck ya, di mana kita dapat juga menggunakan komponen eksternal ya. Ini contoh ya. Contoh modul ya yang dia sudah membuat kendali untuk buck ya. Kemudian isu-isu konverter buck ya di dalam aplikasi nyata. Ya, jadi konverter buck ini dalam ternyata memiliki rugi-rugi. Dalam hal ini adalah rugi-rugi yang diakibatkan oleh MOSFET, artinya ada ya, conduction loss dan switching loss yang disebabkan oleh induktor, jadi dikenal dengan ESR,
yang disebabkan oleh kapasitor juga dimiliki SR, dan yang diakibatkan oleh dioda ini adalah karena diode on voltage, yaitu tegangan on diodanya. Nah, kemudian mekanisme rugi-rugi konverter. Ya. Jadi ini ada input rectifier, input filter, ya. Kemudian ada transformer dan seterusnya. Ya. Jadi ini mekanis daripada rugi-rugi konverter ya. Oke, mungkin sampai di ini dulu untuk kuliah elektronika daya dalam konteks untuk mengenalkan elektronika daya. Terima kasih.